di balik cerita. Kawan-kawan, kali ini kita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Pengantin Iblis. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan rawa beracun, hiduplah seorang pemuda bernama Surya. Ia adalah anak tunggal dari keluarga miskin yang sejak kecil menyaksikan ibunya menahan lapar dan ayahnya mati tertimbun longsor saat menambang emas ilegal. Sejak saat itu, kemiskinan menjadi warisan satu-satunya. Hingga suatu malam, saat hujan mengguyur tanah hingga lumpur naik ke jalan-jalan desa, Surya berjalan sendirian ke tengah hutan, menuju sebuah pondok tua yang konon pernah menjadi tempat pertapaan. Ia membawa sesajen berupa ayam jago, bunga 7 rupa, dan rambut ibunya yang ia potong diam-diam saat sedang tertidur. Surya membaca mantra yang ia dapatkan dari buku kuno warisan kakeknya. Tidak ada suara, tidak ada angin, dan hujan seketika berhenti. Dari dalam tanah yang basah, kemudian muncul sebuah tangan panjang, kurus, dan berkulit abu-abu kehijauan. Dan dari situlah muncul sesosok perempuan berdiri tepat di depan Surya. Tingginya hampir 2 kali lipat tubuh manusia biasa. Matanya hitam legam, lidahnya menjuntai, dan tanpa berkata apa-apa, ia mengulurkan cincin dari tulang hingga Surya memakainya. Lalu jari manisnya terbakar seketika, tapi ia tidak menarik tangannya. Ia menerimanya sepenuh hati. Ia sangat rela tangannya terbakar karena cincin itu, karena ia tahu inilah awal dari pesugihan yang dijanjikan. Hari berikutnya, Surya terbangun di rumahnya dengan tubuh bersih dan segar. Ibunya memeluknya dengan air mata. Sang ibu nampak sangat bahagia dalam pelukan itu. Antara yakin dan tidak, Surya mencoba menelaah yang telah ia lakukan kemarin. Dan di halaman rumah, sudah tertata beberapa mobil mewah yang terparkir dengan koper berisi penuh dengan uang. Ada surat warisan dari orang tidak dikenal di dalamnya. Rumah mereka pun sudah dibangun ulang oleh pekerja-pekerja yang entah datang dari mana. Semua itu ditujukan atas nama Surya dan ibunya. Semuanya benar-benar berubah dalam semalam. Namun sejak itu pula, Surya mulai melihat bayangan perempuan tinggi di setiap sudut-sudut rumah. Tidak bergerak dan hanya mengawasi. Kadang di kamar mandi, di dekat kamar, di dapur, dan dimanapun saat Surya berada di sekitar rumahnya. Semakin banyak kekayaan yang datang pada Surya, semakin sering pula ia kehilangan kesadaran. Ia terbangun di tempat berbeda, kadang di kuburan, di tepi jurang, dan bahkan tubuhnya sering dipenuhi lumpur dan bekas cakaran. Tapi ia tidak pernah terluka. 3 bulan kemudian, Surya menemukan ibunya tewas di kamar tidurnya dengan kondisi badannya yang dipenuhi oleh serangga, matanya menutup, dan perutnya terlihat membuncit seperti hamil. Sungguh mengerikan. Surya sudah tahu sebab dari kematian sang ibu. Dan setelah itu, Surya memutuskan untuk melarikan diri dengan pergi dari desa. Tapi, kemanapun Surya pergi, perempuan menakutkan itu selalu mengikutinya.
Bahkan saat ia menutup matanya di hotel mewah di kota besar, suara napas berat terdengar di samping telinga. Bayangannya terpampang di mana-mana. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tapi tidak pernah sakit. Dan ia tidak bisa mati. Suatu malam, Surya memutuskan untuk kembali ke pondok tua dengan maksud membatalkan perjanjiannya. Tapi sesampainya di sana, pondok itu sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah lubang menganga seperti mulut raksasa. Ia mendengar ada suara berbisik dari bawah tanah yang memiliki permukiman itu. Pernikahan tidak bisa dibatalkan. Kamu sudah menjadi suamiku, dan kamu akan memberiku anak-anak bersamaku. Sejak saat itu, setiap malam Surya terbangun di tempat berbeda, dan di sekelilingnya bayi-bayi yang bukan manusia. Ada yang berkepala kambing, bertubuh ular, bersayap kelelawar, dan bentuk-bentuk aneh lainnya. Mereka merangkak arahnya dengan memanggilnya ayah. Wajahnya perlahan berubah. Bentuk Surya bukan lagi manusia. Matanya mulai menghitam, kukunya memanjang, bahkan tubuhnya tidak lagi mencerminkan manusia. Ia tidak bisa berbicara dengan siapapun. Orang-orang yang melihatnya mengira bahwa Surya kerasukan, lalu memilih menjauh darinya. Setelah bertahun-tahun menghilang tanpa jejak, nama Surya hanya menjadi desas-desus di desa. Namun di sisi lain alam yang tak bisa dijangkau mata manusia, Surya masih ada. Bernapas, meski tidak lagi sebagai manusia. Ia tinggal di sebuah tempat yang tidak punya langit. Hanya kabut merah yang menggantung abadi, disinari cahaya dari retakan dinding dunia yang berdarah. Tugasnya sederhana tapi menyiksa. Mengasuh anak-anak iblis, makhluk yang dilahirkan dari hasil hubungan manusia yang serakah dengan iblis-iblis di dalam tanah. Mereka buas, lapar, dan tidak mengenal kasih. Mereka memanggil Surya sebagai ayah, tapi menggigit tubuhnya seperti anjing liar. Sang iblis yang kini dipanggil dengan sebutan Nyai Pati duduk di singgasana dari rahim raksasa, memandangi Surya setiap hari dengan senyum yang tidak pernah berubah. Suamiku, kamulah yang memanggilku. Kamu yang memakaikanku cincin. Kamu suamiku, dan kamu akan bekerja untukku selama darahmu masih mengalir. Surya dengan tubuh yang perlahan berubah. Kulitnya bersisik, kakinya bercabang seperti akar pohon, dan tangannya terus berdarah namun tidak pernah kering. Ia bekerja siang dan malam tanpa jeda. Ia ingin musnah dari dunia itu, tapi di tempat itu kematian tidak berlaku. Waktu tidak berjalan, yang ada hanyalah penyesalan. Dan dari kejauhan, kadang terdengar suara manusia lain, para pendosa baru yang mulai berdatangan. Mereka datang dengan harapan, sama seperti Surya dahulu. Kekayaan, kemegahan, dan kekuasaan. Surya ingin sekali memperingatkan mereka, tapi lidahnya kini sudah dipotong. Hanya air mata darah yang turun dari matanya, mengalir ke tanah yang menyerapnya, menyuburkan kerajaan iblis. Dan Nyai Pati hanya tertawa, memeluk anaknya dan berbisik, "Ini rumah kita sekarang, sayang. Kamu yang telah memilih.
Nah, kawan-kawan, itulah tadi sebuah kisah tentang Surya yang memilih hidup bersama Nyai Pati karena keserakahan di dunia. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan bisa tulis di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan juga kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar kita masih bisa terus bercerita pada kisah-kisah berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.